bahas hari ini. Nggak apa-apa, nanti aja disatukan sama tugas yang BPF di minggu depan gitu ya, untuk pembahasan tugasnya. Nah, oke, ini pendahuluannya. Jadi si BPF ini atau band pass filter ini merupakan filter yang meloloskan sinyal pada rentang frekuensi di antara frekuensi cut off lower dan cut off upper. Dengan kata lain, ya. Jadi si BPF ini meloloskan sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cut off lower dan di bawah frekuensi cut off upper. Jadi kalau di band pass filter ini ada dua cut off ya. Ada dua frekuensi cut off. Kalau kemarin di low pass sama high pass filter itu hanya ada satu frekuensi cut off ya. Nah kalau di band pass filter karena di sini pita frekuensinya berupa rentang ya, berupa range frekuensi gitu ya, yang berada di antara cut off bawah dan cut off atas, maka di sini ada dua cut off atas dan cut off bawah. Yang dimana kalau yang di sini yang diloloskannya itu sinyal-sinyal yang frekuensinya itu di atas frekuensi cut off bawah dan di bawah frekuensi cut off atas. Sebentar ya, ini si mamangnya udah selesai service, bentar. Nah, jadi gitu ya. Kalau band pass filter itu frekuensi cut off-nya itu ada dua, frekuensi cut off bawah sama atas gitu ya. Nanti bisa terlihat di ilustrasi gambarnya ya. Nanti saya lihatin. Terus selain dari BPF merupakan filter yang dirancang untuk meloloskan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan menolak frekuensi lain ya di luar frekuensi yang kita mau gitu ya. BPF juga merupakan gabungan dari HPF dan LPF ya. Perlu diingat bahwa si BPF ini adalah gabungan dari HPF dan LPF. Nah, jadi nanti bisa terlihat deh dari rangkaian sederhananya. Di situ dari rangkaian sederhananya bisa kalian lihat nanti bahwa si BPF ini merupakan gabungan dari HPF sama LPF ya. Ini respon idealnya seperti ini ya. Ini ada 3 pita frekuensi yang dimana di sini untuk frekuensi cut off-nya itu ada 2, yaitu frekuensi cut off bawah omega CL dan frekuensi cut off atas atau omega CU gitu ya. Nah, di sini karena ada passband yaitu suatu rentang, suatu range gitu ya, suatu interval. Maka di sini yang di bawah cut off bawah dan di atas cut off atas ini dua-duanya adalah stop band ya. Stop band. Ya, ini jadi ada lower stop band yang bawah ya, dan upper stop band gitu. Dan ini untuk atenuasi semakin ke bawah semakin meningkat ya otomatis. Nah, redaman semakin ke bawah itu semakin meningkat. Ini untuk respon idealnya. Nah, tetap di semua filter itu ada respon ideal dan respon yang lebih realnya ya, lebih realistis. Di sini ada banyak pita frekuensi, karena tadi ada 2 stop band, maka transition band-nya juga ada 2 di sini. Ada lower stop band, lower transition band, pass band, upper transition band, dan upper stop band, gitu ya. Di sini ada omega SL, ini untuk frekuensi stop band yang bawah. Omega CL ini untuk frekuensi cut off bawah, omega CU frekuensi cut off atas, dan omega SU ini adalah frekuensi stop band bagian atas. Ya, frekuensi yang atas gitu ya. Nah, ini untuk respon band pass filter yang lebih realistis. Nah, di sini ada band pass filter sederhana ya, terdiri dari RLC. Di mana masing-masing peran di sini untuk L dan C-nya ya. Ini kalau kalian lihat di sini L-nya diparalelkan dengan si inputan ya. L di sini diparalelkan dengan inputan. Ini berarti bahwa si L ini berfungsi sebagai HPF ya, sebagai HPF. Nah, sedangkan yang C di sini ya, C di sini
C yang diparalelkan dengan si inputan, ya, sumber input, ini merupakan fungsinya adalah untuk menjadi LPF. Jadi sudah dijelaskan ya tadi bahwa si BPF ini gabungan dari LPF dan HPF. Jadi yang jadi HPF di sini adalah L, ya, di mana si L ini hanya nilai resistansinya itu kecil ya, untuk sinyal-sinyal yang berfrekuensi tinggi ya. Sedangkan ini yang kecil, si C ini nilai resistansinya kecil untuk yang sinyal-sinyal berfrekuensi. Sebentar. Si L ini berperan sebagai HPF ya, HPF, dan si C ini berperan sebagai LPF gitu ya. Dimana yang HPF ini yang meloloskan sinyal berfrekuensi tinggi ya, karena di sini nilai resistansinya akan sangat besar untuk yang si baby-nya. Resistansinya akan tinggi untuk sinyal-sinyal yang berfrekuensi tinggi ya. Jadi hanya frekuensi rendah saja yang bisa masuk. Terus yang ini karena ini diparalelkan di sini, ini menjadi LPF ya. Si C di sini. Gitu. Terus BPF sederhana dikenal dengan rangkaian paralel yang terdiri dari kapasitor dan induktor. Seperti tadi ya. Kapasitor dan induktor, di mana kapasitor sebagai LPF, induktor di sini sebagai HPF. Lanjut. Rangkaian ini menggunakan tegangan sumber yang melalui resistor sumber dan diakhiri dengan resistor beban. Seperti tadi ada RS, ada RL. Tapi bisa jadi hanya menggunakan satu resistor, misalkan hanya di RS saja atau di RL saja. Itu tergantung nanti ya, tergantung penggunaan. Terus rangkaian ini memiliki respon yang kompleks ya, bukan hanya karena si RS dan RL, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai L dan C-nya ya. Nah, semakin tinggi nilai resistor yang digunakan, nih resistor ini. Semakin tinggi nilai resistor yang digunakan, puncak dari respon frekuensi resonansi semakin tajam, ya. Puncak dari respon frekuensi resonansi semakin tajam. Nah, ketajaman puncak respon frekuensi resonansi dapat diukur dengan mencari respon Q bandpass. Nah, yang kemarin saya bahas tuh yang faktor kualitas untuk filter, ini yang disebut dengan Q bandpass. Jadi dalam BPF ini dikenal dua jenis rangkaian bandpass filter ya, yaitu bandpass filter yang bidang lebar dan bandpass filter yang bidang sempit ya. Nah, untuk membedakan dua rangkaian tersebut ini bisa dilihat dari nilai figure of merit-nya. Di sini FOM atau faktor kualitasnya atau bisa disingkat sebagai Q. Nah, bila si Q ini kurang dari 10, maka digolongkan sebagai BPF bidang lebar. Sedangkan bila Q-nya ini lebih daripada 10, maka digolongkan bidang sempit. Nah, bagaimana cara menghitung si Q-nya ini biar kita tahu gitu ya, Q-nya itu kurang dari 10 atau Q-nya lebih dari 10. Nah, caranya dengan menggunakan persamaan berikut ya, yaitu Q bandpass ini sama dengan frekuensi
tengah ya, F0 itu frekuensi tengah, dibagi dengan bandwidth 3 dB, karena di sini kita mau membicarakan apa namanya, Butterworth ya, respon Butterworth, maka di sini disebutnya bandwidth 3 dB. Beda halnya kalau kita sudah membicarakan ke Chebyshev atau elliptics, nah di sini bandwidthnya tinggal diganti ya. Di sini bandwidthnya tinggal diganti menjadi bandwidth daya ripple. Bandwidth ripple-nya berapa gitu ya. Misalkan ripple-nya 1 dB berarti bandwidth 1 dB gitu ya. Atau ripple-nya 0,25 berarti bandwidth 0,25 dB. Seperti itu ya. Nah, jadi Ki BP, Ki bandpass ini sama dengan F0 dibagi BW 3 dB, yang dalam artian berarti faktor kualitas untuk bandpass filter ini sama dengan frekuensi tengah dibagi dengan bandwidth pada saat redaman 3 dB. Maksudnya bandwidth pada saat redaman 3 dB itu bandwidth untuk bandpass-nya. Bandwidth untuk bandpass-nya, di mana kan batas dari bandpass filternya itu di frekuensi cut off yang 3 dB ya, frekuensi cut off yang 3 dB yang ini nih. Nah, frekuensi cut off yang 3 dB ini. Nih, berarti bandwidth dari sini sampai sini. Bandwidthnya berapa? Jadi dibagi bandwidth yang ini ya. Gitu. Lanjut. Nah, untuk mencari si bandwidth 3 dB ini atau yang tadi dari sini sampai sini tuh, ini berapa bandwidthnya ya? Yaitu dengan cara mengurangkan omega CU dikurangi dengan omega CL ya. Omega CU dikurangi omega CL, atau bisa langsung ke frekuensinya saja karena 2V itu saling membagi nanti ya. Ini habis. Tinggal FCU, nih FCU dikurangi FCL. Di mana FCU adalah frekuensi cut off upper dan FCL adalah frekuensi cut off lower. Nah, untuk nilai C dan L yang tetap, memperbesar resistor sumber dan resistor beban akan memperbesar Ki bandpass dan mempertajam puncak respon. Nanti saya perlihatkan yang dimaksud bidang lebar dan bidang sempit. Ya, sekarang adalah biar kalian nanti bisa menganalisis. Nah, yang dimaksud bidang lebar dan bidang sempit bukan bandpass-nya yang lebar atau sempit ya, bukan bandpass-nya, tetapi transition band-nya. Jadi semakin tajam ke bawah nih, semakin tajam turunannya. Nah, ke sini semakin tajam itu semakin bagus ya filternya. Maka nilai Q-nya bakalan semakin besar, alias lebih besar daripada 10. Nah, yang dimaksud bidang lebar ini bukan berarti passbandnya ini lebar ya, bukan berarti passbandnya, tetapi lebih landai, si turunannya ini lebih landai ya, lebih landai ke sini misalkan. Nah, itu yang disebut dengan bidang lebar ya. Jadi jangan hanya melihat bagian passbandnya, misalkan bentuk responnya ini kerucut ya, kerucut tuh ke atas, nanti ke bawah lagi langsung gitu ya. Kayak segitiga gitu ya, berarti bagian passbandnya kan dikit banget. Nah, bukan seperti itu ya, tetapi dari ininya, ketajaman turunannya ya, ketajaman turunannya. Apakah tajam, ya menikuk ke bawahnya, atau landai gitu ya, dari situ. Gitu ya. Jadi nanti biar nggak bingung, nanti kalian simulasi, terus hasil simulasinya bagian passbandnya mengerucut gitu ya, maksudnya kecil gitu ya. Nah, bukan seperti itu, tetapi ininya turunannya itu landai. Terus kalian bilang, loh Bu, ini kan nilai faktor kualitasnya ini kan termasuknya bidang lebar nih, tapi kok di sini jadi tajam gitu. Maksudnya tajam tuh ini ya. Nah, bukan tajam ujungnya ya, bukan tajam ujung atasnya atau passbandnya, tapi landai atau tajam menikuk ke bawahnya gitu ya. Nah, itu yang disebut bidang lebar dan bidang sempit. Jadi nanti pas di simulasi bisa kelihatan tuh. Nah, gitu. Terus di sini ada BPF sederhana, frekuensi tengah dari BPF yang juga disebut sebagai puncak resonansi.
Nih, ini kan passband nih, ya. Nah, ini yang tengah-tengah antara omega CU dan omega CL inilah yang disebut dengan frekuensi tengah atau F0 nih. Misalkan ini F0-nya di sini nih. Nah, ini F0. Jadi tengah-tengah ya, frekuensi tengah. Nah, itu yang dimaksud dengan puncak resonansi. Nah, ini si puncak resonansi ini atau frekuensi tengah ini dapat didefinisikan ke dalam rumus matematis seperti berikut, yaitu F0 ini sama dengan 1 dibagi 2V akar dari LC ya. 1 dibagi 2V per 1/2V dikali LC, akar LC. Nah, di mana F0 itu merupakan frekuensi tengah, itu adalah konstanta 3,14. L ini adalah nilai induktor dalam Henry dan C ini adalah nilai kapasitor dalam F. Ya, jadi dengan kata lain, ya si quality dari band pass filter ini dipengaruhi oleh nilai L dan C ya, karena di sini ada F0. Tapi kalau misalkan C dan L-nya tetap nih, apabila C dan L-nya tetap, maka untuk kita memperbaiki puncak respon gitu ya, untuk kita memperbaiki kualitas dari ini, bisa memperbesar resistor sumber dan resistor beban ya gitu, dengan menggunakan resistor gitu ya, selain dari L dan C tadi. Nah, atau kalau misalkan tidak diketahui L dan C, hanya diketahui frekuensinya saja, frekuensi cut off atas dan bawah, bisa menggunakan persamaan 3 ini, yaitu F0 sama dengan akar dari FCL dikali FCU, di mana si frekuensi frekuensi tengahnya itu adalah F0, FCL ini adalah frekuensi cut off bawah, dan FCU adalah frekuensi cut off atas. Nah, lalu jika bandwidth dengan redaman 3 dB diketahui, maka redaman A pada bandwidth lain dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ya. Maksudnya ini adalah redaman untuk di stop band ya. Jadi kita bisa mencari redaman di stop band yang ini nih. Yang ini. Ini kalau ini nggak ditulisan ya. Ini AS ya, di sini AS. Di sini AC. Berarti yang ditanyakan adalah AS di sini. Bisa dicari dengan menggunakan persamaan 4, ya, yaitu A sama dengan 10 log 10 dari 1 plus bandwidth X dB dibagi bandwidth 3 dB dipangkatkan 2. Ini A di sini dalam bentuk desibel. Ya. Kalau udah masuk log kayak gini, ini masuknya ke desibel ya, satuannya. Nah, di sini ada BW XdB. XdB ini kan yang dicari ya, nih. Ini sebenarnya kalau dituliskan berarti AX nih. Ini sih yang dicari nih X-nya nih. Ini bandwidth XdB ini adalah bandwidth yang bandwidth AS, bandwidth di stop band, bandwidth di stop band. Ini bandwidth di stop band di sini. Itu dapat di atau di sini juga sudah dimasukkan keterangannya bahwa BW 3 dB adalah bandwidth dengan redaman 3 dB. Terus BW X dB adalah bandwidth dengan atenuasi yang diinginkan, nih yang dicari. Ya. Terus jika bandwidth dengan redaman 3 dB dan si A yang ini diketahui gitu ya, maka bandwidth dengan redaman A dapat dihitung dengan persamaan 5. Jadi yang ini sekarang kita balik, ini yang kita cari ya. Maka bandwidth XdB ini sama dengan bandwidth 3 dB dikalikan dengan akar dari 10 pangkat A per 10 dikurangi 1. Ya. Nah, lanjut. Di sini ada transformasi low pass. Ini udah masuk ke prosedur perancangan band pass filter. Ini udah masuk ke perancangan band pass filter. Di mana saya kemarin sudah jelaskan bahwa
3 filter selain dari low pass filter itu dasarnya semuanya dari low pass filter. Jadi sama seperti yang kemarin, high pass filter gitu ya. Nah, yang band pass filter ini juga transformasi dari low pass filter. Jadi kita buat dulu low pass filter, prototype, lalu nanti bisa ditransformasi ke band pass filter gitu ya. Nah, ini dengan cara yang sama, dengan transformasi low pass filter ke HPF. Nah, transformasi juga dapat diaplikasikan pada LPF ke BPF gitu ya. Setiap induktor pada LPF ya, setiap induktor pada LPF itu menghasilkan rangkaian seri induktor dan kapasitor pada rangkaian BPF. Jadi berbeda dengan yang dari LPF ke HPF, itu kan kalau LPF ke HPF itu misalkan dari LPF-nya itu C ya. Berarti ditransformasi ke HPF itu menjadi L. Jadi hanya satu komponen gitu ya. Atau misalkan dari LPF-nya itu L, berarti ditransformasi ke HPF itu menjadi C. Nah, kalau di low pass filter ke band pass filter, ini misalkan dari low pass filter itu C gitu ya, C, maka ke band pass filter itu jadi dua komponen ya. Tetapi yang berbeda adalah di sini kan ada di low pass filter itu ada komponen L dan C ya. Nah, kalau L dan C ini sama ya, hasil transformasinya itu menjadi dua komponen yaitu L dan C. Mau itu L, mau itu C di LPF, ke BPF itu akan menghasilkan dua komponen, yaitu komponen L dan C. Yang berbeda adalah di rangkaikannya bagaimana gitu. Apakah diserikan atau diparalelkan si L dan C-nya ini. Gitu ya. Nah, di sini untuk induktor di LPF itu akan dirangkaikan seri si induktor dan kapasitornya. Gitu ya. Terus kalau misalkan kapasitor di LPF itu akan menghasilkan rangkaian paralel antara induktor dan kapasitor pada rangkaian BPF gitu ya. Nanti terlihat di tabel supaya lebih jelas. Nah, ini dia tabelnya. Tabel ini ada kolom paling kiri, ini ada low pass branch. Terus ada yang di tengah ini yang di tengah ini untuk band pass configuration. Terus yang di paling kanan, kolom paling kanan ini adalah untuk nilai komponennya. Nah, kalau di low pass filter prototipe-nya C ya atau CL ini akan berubah menjadi rangkaian paralel antara L dan C gitu ya. Nah, terus gimana nih cara merubah nilainya gitu ya. Kan ini tadinya hanya satu komponen nih, C saja ya di LPF. Terus di BPF jadi dua komponen gitu ya. Komponen L dan C. Ini gimana cara merubah nilainya? Atau mendapatkan nilai misalkan di sini kan tadinya C. Ini tiba-tiba ada C dan L. Ini dapat nilai L-nya dari mana nih? Dapat nilai C-nya dari mana nih? Nah, kalau yang seperti ini kan awalnya di LPF-nya itu C ya. Di awalnya itu di LPF-nya C. Berubah ke band pass filter itu jadi C dan L. Nah, nilai C di band pass filternya ini sama dengan nilai C di low pass filter. Sama ya. Jadi CL itu sama dengan CP. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah LP-nya atau induktor di band pass-nya. Nilainya dari mana? Nilainya adalah tinggal menggunakan persamaan berikut, yaitu LP sama dengan 1 per omega 0 kuadrat CL. Gitu ya. Di mana omega 0 kuadrat ini sama dengan 2 PF0 ya. 2 VF0 dipangkatkan 2, berarti 2 V-nya juga dipangkatkan 2 ya, berarti 4 V kuadrat F0 kuadrat ya kalau kalian uraikan ya. Kalau mau diuraikan. Di sini si omega 0-nya ini menjadi 2 V-nya dipangkatkan berarti 4 V kuadrat dikali F0 kuadrat dikali dengan nilai CL di sini. Gitu ya.
Nah, begitupun untuk L di low pass filter itu akan bertransformasi menjadi L dan C, tetapi ini rangkaiannya dirangkaikan seri seperti ini. Sama seperti tadi untuk nilai L dan C-nya, karena di sini di low pass filternya L, berarti L di band pass filter itu sama dengan L di low pass filter. Sekarang yang jadi pertanyaan itu C-nya, nilai C-nya dari mana? Sama seperti tadi L ya. Berarti di sini CP itu sama dengan 1/0 kuadrat dikali dengan CP, ini CP ya. Oh, CL, sorry CL. Ini CL nih. Kenapa jadi nggak jelas ya ini? Nah, silakan boleh ditulis ulang ya. Di sini 1/0 kuadrat dikali dengan CL. LL. CL. LL dikali LL. 1/0 kuadrat dikali LL. Ya. Induktor di low pass filter. Atau bisa diuraikan menjadi 1/4 V kuadrat dikali F0 kuadrat dikali LL. Gitu ya. Silakan boleh ditulis ya. Terus bagaimana kalau bentuknya udah seperti ini, bentuk rangkaian tala seperti ini, ada yang seri, ada yang paralel. Di sini sama aja ya, C ditransformasi, L juga ditransformasi ya. C-nya ditransformasi menjadi rangkaian paralel antara L dan C. Ini di sini tuh. C dan L. Terus yang L di sini ini menjadi rangkaian seri. Nih, seperti ini. L apa nih? LPA dan CPA. LPA, CPA ini untuk yang transformasi dari LL. Terus LPB dan CPB ini adalah transformasi dari CL. Ya. Untuk nilai C dan L-nya itu sama seperti tadi ya, mengikuti dari dua baris yang tadi, yang C dan L di sini. Ini juga sama, yang ini hanya yang ini diserikan. L transformasikan, terus CL juga transformasikan. LL di sini ditransformasi menjadi rangkaian seri antara LPA dan CPA di sini. Dan CL di sini akan bertransformasi menjadi rangkaian seri antara LPB dan CPB. Dengan nilai komponen sebagai berikut. Gitu ya, sama seperti tadi. Terus selanjutnya di sini pemilihan LPF yang akan menghasilkan rangkaian BPF yang diinginkan. Gitu ya. Di sini untuk pemilihan LPF yang akan menghasilkan rangkaian BPF yang diinginkan ditentukan dari pengubahan spesifikasi rangkaian BPF ke spesifikasi LPF dan pembuatan prototipe LPF. Jadi diawali dengan pertama-tama tetap normalisasi semua spesifikasi rangkaian BPF ya. Normalisasi semuanya. Mau nilai resistor beban, resistor sumber, terus juga frekuensi cut off ya, semuanya dinormalisasi. Karena di sini bukan menggunakan frekuensi cut off, tetapi bandwidth 3 dB. Kalau misalkan kita menggunakan apa namanya, responnya itu Butterworth, berarti bandwidth 3 dB. Jadi dinormalisasi si bandwidth 3 dB ini, dinormalisasi gitu ya. Bisa bandwidth 3 dB per bandwidth X dB misalkan, nah seperti itu normalisasi dulu. Terus setelah dinormalisasi, kalian ubah spesifikasi rangkaian BPF ke spesifikasi LPF ekivalen. Ya. Nah, setelah itu nanti setelah didapat spesifikasi LPF ekivalen, dibuat prototipe LPF-nya. Gitu ya. Setelah dibuat prototipe LPF-nya, untuk lebih memudahkan kalian nanti ditransformasikannya gitu ya. Nah, kalian denormalisasi dulu, kan di sini masih normalisasi nih, normalisasi nilai-nilai komponennya ya. Si LPF ini masih nilai-nilai komponennya tuh yang ternormalisasi. Untuk lebih memudahkan kalian ubah dulu, denormalisasi dulu ya, denormalisasi dulu nilai-nilai komponen di LPF-nya. Setelah didenormalisasi baru ditransformasikan ke BPF dengan cara yang ini gitu ya.
Nih, jadi nilai LL di sini, nih yang ini sudah didenormalisasi ya, sudah dengan nilai yang sebenarnya, sudah untuk memudahkan gitu ya. Maka nanti di sini nggak bingung-bingung lagi ya, pusing-pusing lagi ya, gitu. Seperti itu. Yes. Nah ini. Nah ini ada dari low pass prototype ke band pass circuit gitu ya. Di sini sudah ada yang rangkaian minimum induktor dan rangkaian minimum kapasitor. Nah, karena di sini setiap rangkaian setiap komponen, satu komponen di LPF ini akan menghasilkan dua komponen di band pass filter gitu ya. Maka kalau kalian mau menggunakan yang minimum induktor, mau menggunakan yang minimum kapasitor, itu hasil akhirnya itu akan sama aja gitu ya. Sama aja tuh maksudnya bagaimana jumlah komponen L dan C itu akan sama ya. Di hasil akhir di BPF ini ya, walaupun di sini nih, lihat nih. Di sini yang minimum induktor ini hanya ada satu induktor di sini ya. Sedangkan kapasitornya ada dua. Nah ini kalau kita transformasikan ke BPF, ini akan menghasilkan nilai, jumlah dari C dan L-nya itu seimbang ya, sama. Misalkan ini dari di sini C-nya 2, terus L-nya 1. Coba dihitung di sini. Di sini C-nya ini akan sama dengan jumlah C-nya ini akan sama dengan jumlah L. Di sini C-nya ada 3, L-nya pun ada 3. Ya, tuh lihat ya. Jadi walaupun di sini ada 2 C, 1 L, di band pass filter ini akan seimbang jumlah dari kedua komponen tersebut gitu ya. Ini juga sama nih yang ini. Ini untuk yang minimum kapasitor, di sini ada 2L dan 1C. Ini kalau kita transformasikan ke BPF, ini jumlah L dan C-nya itu kan sama. Di sini L-nya ada 3, C-nya juga ada 3. Hanya yang berbeda adalah susunan dari komponennya. Ya, susunan dari komponennya. Tapi jumlah dari komponennya itu akan sama. Ya, antara C dan L-nya itu akan sama gitu ya. Jadi nanti di akhir di bandpass filter itu tidak ada yang namanya minimum induktor, nggak ada yang namanya minimum kapasitor. Jumlah dari kapasitor dan induktor itu akan sama atau seimbang gitu ya. Yang membedakan adalah susunan dari rangkaiannya. Bisa terlihat ya, kalau yang minimum induktor rangkaiannya paralel dulu, baru nanti seri, baru paralel lagi. Sedangkan yang minimum kapasitor, karena di sini diawali dengan L, maka di sini seri dulu, baru diparalelkan, baru di seri gitu ya. Tapi jumlah dari komponennya, komponen L dan C-nya itu akan seimbang. Lanjut. Jadi tidak seperti transformasi LPF ke HPF yang dilakukan ketika LPF dalam bentuk LPF prototype yang ternormalisasi, transformasi LPF ke BPF akan lebih mudah dilakukan bila setelah prototype dihitung. Maksudnya tadi ya yang saya jelaskan ya. Kalau di transformasi ke HPF itu bisa dilakukan, ditransformasi itu dari LPF yang ternormalisasi, alias nilai-nilainya masih nilai-nilai prototype ya, nilai-nilai yang ternormalisasi. Nah, baru ditransformasikan, setelah transformasi ke HPF baru didenormalisasi nilai-nilainya. Tetapi kalau di BPF ini untuk memudahkan ya, sebentar. Sebentar. Jadi untuk memudahkan kita gitu ya untuk transformasi dan perhitungan nilai-nilai komponen ya. Jadi transformasi dari low pass ke band pass itu dilakukan setelah si low pass filter prototype ini didenormalisasi dulu. Jadi susunannya adalah urutannya adalah
normalisasi kebutuhan HPF, lalu konversi kebutuhan HPF ke BPF, konversi kebutuhan BPF ke low pass filter ekivalen, terus nanti dibuat low pass filter prototype-nya, ya, dibuat low pass filter prototype-nya. Setelah itu denormalisasi nilai-nilai komponen di low pass filter prototype. Setelah denormalisasi kan itu nilai-nilai komponennya menjadi nilai komponen yang sebenarnya gitu ya, nilai komponen yang real. Nah, baru ditransformasikan ke bandpass filter, sirkuit bandpass filter. Lalu udah deh jadi gitu ya si bandpass filter ini. Jadi nggak usah didenormalisasi dulu karena sudah didenormalisasi pada saat di low pass filter gitu ya. Seperti itu. Di sini persamaan 6 dan 7 digunakan untuk mencari nilai dari induktor dan kapasitor dari BPF ya. Ini LP sama dengan 1/4 V kuadrat kali F0 kuadrat kali CL. Nah, ini adalah merupakan uraian dari yang tadi di sini nih. Ini LP sama dengan 1/omega 0 kuadrat CL. Gitu ya. Ini uraiannya di sini. Di mana FO adalah geometrik frekuensi tengah, CL adalah nilai kapasitor LPF, terus ini untuk CP juga sama ya. CP ini sebenarnya dari sini. Nih. CP sama dengan 1/omega 0 kuadrat LL. Ya. Ini uraiannya seperti ini. CP sama dengan 1/4 V kuadrat dikali F0 kuadrat dikali LL. Gitu ya. Nah, terus untuk denormalisasi LPF gimana sih? Nah, yang sudah ada atau sudah dijelaskan di pertemuan LPF ya. Di slide LPF juga ada. Sudah ada persamaannya. Nah, ini ini sebenarnya bukan transformasi. Oh, iya. Ini udah mulai masuk ke ininya. Nah, ini adalah tabel konversi ya, konversi atau konversi kebutuhan BPF ke LPF ekivalen. Jadi ini adalah tabel perbandingannya ya, perbandingan antara ya Allah. Nah, jadi ini adalah merupakan tabel perbandingan spesifikasi bandpass filter dengan spesifikasi LPF ekivalen. Di sini ada yang kolom pertama ini adalah keterangannya, ada filter aproksimasi, frekuensi tengah, ripple di passband, ya, terus stop band bandwidth, stop band atenuasi, source and termination impedance atau impedansi di sumber dan di terminal. Nah, ini kolom yang kedua ini adalah untuk spesifikasi bandpass simetrik, terus juga yang di kolom terakhir ini adalah spesifikasi low pass ekivalennya. Nah, di sini untuk di filter aproksimasi untuk yang bandpass, spesifikasi bandpass, ini ada Butterworth, Chebyshev, terus juga Bessel, terus juga satu lagi elliptics ya. Jadi untuk respon di bandpass filter itu ada 4 tadi ya, ada Butterworth, Chebyshev, elliptics dan Bessel. Nah, untuk respon di LPF juga itu sama. Jadi sama seperti yang di BPF. Identical to bandpass specification. Gitu ya. Jadi identik dengan yang bandpass spesifikasi untuk filter aproksimasinya.
Terus untuk frekuensi tengah di band pass filter ini adalah omega 0. Di sini satuannya radian per second atau bisa ditulis dengan F0 Hz gitu ya, dalam Hz. Nah, kalau di low pass filter ini tidak ada yang ekivalen ya. Jadi di low pass filter itu tidak ada yang namanya frekuensi tengah ya. Karena bentuknya kalian tahu sendiri ya, bentuknya bukan merupakan satu range atau satu interval gitu ya. Terus untuk ripple, untuk daya ripple di passband, kalau misalkan si responnya ini elliptics dan Chebyshev, ini di band pass filter ini dinotasikan sebagai AP ya. Terus di low pass filter juga AP, jadi sama ya, dua-duanya AP. Terus di bandwidth di passband untuk yang respon Butterworth dan Bessel ini dituliskan sebagai bandwidth 3 dB. Sedangkan di low pass filter ini adalah omega C. Jadi si di band pass filter ini disebut bandwidth 3 dB. Nah, yang ekivalen di low pass filter itu adalah omega C. Ya. Terus untuk yang Chebyshev dan elliptics ini adalah bandwidth AP. AP itu maksudnya yang ini nih. Passband ripple, daya ripple, bandwidth daya ripple ini redaman di ripple ini sama dengan ekivalen dengan omega P di low pass filter. Terus untuk stop band bandwidth di sini dituliskan untuk di band pass filter itu adalah bandwidth AS dB. Nah, ini ekivalen dengan omega S di low pass filter. Terus juga untuk stop band atenuasinya, ini di band pass filter ini dituliskan AS, ini ekivalen dengan low pass filternya itu adalah AS. Terus juga untuk impedansi di source dan di terminal, ini sama-sama Z ohm ya, mau di band pass filter, mau di low pass filter ini adalah Z ohm. Nah, ini sudah masuk ke, ini tadi kan untuk comparison untuk yang band pass filter, spesifikasi dan ekivalen low pass filter. Nah, ini untuk yang prosedur pendesainan BPF. Ya, di sini awal-awal atau mula-mula, di sini kalian konversi dulu dari kebutuhan BPF menjadi kebutuhan geometri simetri BPF. Lalu kemudian konversi dari kebutuhan simetrikal BPF menjadi spesifikasi LPF ekivalen. Lalu kemudian seleksi dari kebutuhan prototipe BPF ternormalisasi menggunakan informasi desain LPF pada bab LPF. Lalu kemudian setelah itu, setelah didapat ya sirkuit LPF-nya, LPF prototipe-nya, denormalisasi atau penentuan nilai dari prototipe LPF ke frekuensi cutoff dari spesifikasi LPF ekivalen dan kebutuhan level impedansinya. Terus kemudian transformasi dari LPF yang sudah terdenormalisasi ke BPF dengan cara meresonansi komponen LPF pada frekuensi tengah BPF. Ya, nah, ini untuk prosedur mendesain BPF. Jadi ini maksud dari konversi kebutuhan BPF menjadi kebutuhan geometri simetri BPF. Ini adalah misalkan yang diketahuinya itu adalah omega CU dan omega CL-nya ya, omega CU dan omega CL-nya, maka kalian harus cari ini nih dikonversi ya dari omega CU dan omega CL itu dikonversi menjadi F0 ya, kalian harus ketahui F0 dan juga bandwidth 3 dB gitu ya. Jadi nanti didapat bandwidth 3 dB dan F0-nya gitu ya. Terus setelah itu konversi dari kebutuhan simetrikal BPF menjadi spesifikasi LPF ekivalen. Nah, tadi kan sudah didapat nih bandwidth 3 dB dari FCU dan FCL kan ya. Terus juga F0 juga udah ada. Nah, ini tidak ada yang ekivalen untuk yang F0 ya. Jadi biarkan saja. Terus yang bandwidth 3 dB ini di compare dengan yang LPF itu menjadi omega C
gitu ya. Jadi nanti dari bandwidth 3 dB ini kalian konversi ke omega C gitu ya. Terus bandwidth AS di sini itu kalian konversi menjadi omega S gitu ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan konversi kebutuhan BPF ke kebutuhan geometri simetri BPF, terus konversi dari kebutuhan simetri BPF menjadi spesifikasi LPF ekivalen. Nah ini kalian lihat pedomannya dari sini ya. Terus setelah itu sudah ada spesifikasi LPF-nya, kalian buat prototipe LPF-nya. Setelah dibuat prototipe LPF-nya, kok ini BPF ini harusnya LPF ya? Kalian nanti ubah aja ya di sini. Nah, kemudian kalian buat LPF prototype yang nilai-nilai komponennya ternormalisasi. Setelah didapat nilai rangkaian LPF prototype, kalian denormalisasi ya komponen-komponen pembangun rangkaian tersebut. Denormalisasi menjadi rangkaian LPF yang memiliki nilai komponen yang sebenarnya. Terus setelah didenormalisasi baru transformasi ke BPF gitu ya. Gitu, seperti itu. Nah, ini ada contoh, jadi supaya lebih mudah, kita langsung ke contoh aja. Contoh desain BPF. Di sini desain filter bandpass dengan frekuensi cut off lower-nya 1,5 MHz dan frekuensi cut off upper-nya 4 MHz. Terdapat triple. Ya, di sini berbeda dengan dua filter yang lainnya ya. Contoh dua filter yang lainnya di sini terdapat ripple pada passband dengan maksimum ripple 1 dB, bandwidth 40 dB dari filter harus tidak lebih dari 5 MHz. Filter harus beroperasi pada impedansi sekitar 50 ohm dan respon stop band harus monotonik. Maksud monotonik di sini respon stop bandnya. Nah ini nanti kalau direalistis ini bisa jadi ke kanan terus ya, atau bisa jadi ke bawah seperti ini. Nah kalau yang monotonik itu maksudnya gimana? Yang tidak ada ripple di bagian sininya. Ini kalau misalkan masih landai ke arah kanan, ini kalau yang ada yang bukan monotonik, ini ada ripple di sini ya, seperti respon Bessel. Respon Bessel di sini ada riak-riak atau ripple di bagian stop bandnya gitu ya. Jadi dimaksud monotonik itu flat, tidak ada gelombang atau ripple di bagian stop bandnya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini terdapat ripple pada passband dan stop band harus monotonik. Ini berarti respon dari BPF yang akan didesain ini merupakan respon Chebyshev ya. Di awal saya sudah jelaskan per respon yang dimaksud Butterworth bagaimana, Chebyshev bagaimana, elliptics, Bessel bagaimana ya. Jadi kalau misalkan yang di passbandnya ada ripple dan di stop bandnya flat alias monotonik, ini termasuk ke dalam respon Chebyshev gitu ya. Sedangkan kalau dua-duanya di passband ada ripple, di stop band ada ripple, ya dua-duanya berarti stop band ripple, passband ripple. Nah itu yang dimaksud dengan respon elliptics. Sedangkan kalau misalkan di passbandnya flat dan di stop bandnya ada ripple gitu ya, ada riak atau gelombang, itu dinamakan respon Bessel gitu ya. Jadi silakan diingat-ingat saja seperti itu. Nah ini termasuknya Chebyshev gitu ya, Chebyshev dengan frekuensi cut off lower 1,5 MHz, frekuensi cut off upper 4 MHz. Terus di sini ripple di passbandnya ini adalah 1 dB, 1 dB ya. Berarti AP-nya adalah sama dengan 1 dB, AP-nya 1 dB. Terus di sini bandwidth 40 dB dari filter harus tidak lebih dari 5 MHz. Nah, 5 MHz ini berarti adalah bandwidth AS, BWAS ya. Yang tadi yang ini nih. Nah, ini nih BWAS.
BWAS itu tidak boleh lebih dari 5 MHz. Tidak lebih dari 5 MHz. Berarti kurang dari 5 MHz itu tidak apa-apa ya. Terus yang 40 dB ini merupakan AS-nya. Jadi agak gini. Nah, yang 40 dB itu merupakan AS-nya atau redaman di stop band. Redaman di stop band-nya itu 40 dB, redaman stop band 40 dB dengan bandwidth AS-nya itu adalah harus tidak boleh lebih dari 5 MHz. Gitu ya. Solusi di sini saat triple pass band 1 dB dan respon stop band monotonik berarti filter merupakan filter dengan respon Chebyshev. Dan silakan diperhatikan baik-baik, ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan nilai orde atau jumlah komponen pada respon Chebyshev ya. Nah ini kalian awal itu konversi dari kebutuhan BPF menjadi kebutuhan geometri simetri BPF. Kalian cari F0. F0 ini sama dengan akar dari FCU dikali FCL ya, berarti akar dari 1,5 dikali 4. Didapat 2,449 MHz. Nah ini merupakan F0-nya. Lalu masih di step 1 ya. Ini rangkaian ekivalen LPF harus memiliki ripple frekuensi cut-off sebanding dengan bandwidth passband pada BPF. Di mana bandwidth-nya di sini ini bandwidth 1 dB ya, karena di sini Chebyshev berarti BWAP ya, di mana AP-nya itu 1 dB berarti jadi BW 1 dB. Nah, BW 1 dB ini sama dengan 4 dikurangi 1,5, yaitu FCU dikurangi FCL. 4 dikurangi 1,5 didapat adalah 2,5 MHz. Nah, lalu masuk ke step yang kedua, yaitu konversi dari kebutuhan symmetrical BPF menjadi spesifikasi LPF ekivalen. Nah, udah didapatkan bandwidth 1 dB, nanti kita konversi ke bandwidth 3 dB dan bandwidth 1 dB dan bandwidth 40 dB-nya kan sudah ada nih. Tinggal kita konversi ke omega S ya. Omega S caranya adalah kita normalisasi dulu, normalisasi si bandwidth 1 dB ini. Caranya dengan ya tinggal dibagi aja ya, bandwidth 40 dB dibagi bandwidth 1 dB. Atau kalau kita konversi ke LPF itu berarti omega S per omega C ya, omega S per omega C. Maka kalau di passband ini menjadi bandwidth 40 dB dibagi bandwidth 1 dB, yaitu sama dengan 5 MHz dibagi dengan 2,5 MHz. Didapat 2, di mana ekivalen dengan omega S sama dengan 2 radian per second. Nah, untuk prototipe LPF ternormalisasi, ya berarti sudah didapat omega-nya ini sama dengan 2 radian per second. Gitu ya. Nah, maka sudah didapat nih spesifikasinya sebagai berikut. Di sini ekivalen low pass filter spesifikasi is therefore di sini tipenya passband-nya itu Chebyshev. Passband ripple-nya dayanya 1 dB maksimum. Terus maksimum tuh berarti kan ripple tuh berupa gelombang ya. Nah, maksimum tuh berarti peak to peak ya, peak to peak. Puncak atas sampai puncak bawah tuh 1 dB ya. Dari puncak atas sampai puncak bawah itu adalah 1 dB. Terus frekuensi cut off ripple ini 1 radian per second. Terus yang ternormalisasi ya. Terus di sini impedansi di beban dan di terminal dan di source yang ternormalisasi ini adalah 1 ohm. Terus frekuensi stop band ya, ini 2 radian per second yang tadi. Ini omega S 2 radian per second. Terus atenuasi stop band ini 40 dB. Terus ada frekuensi cut off
Ripple ini yang yang denormalisasi ya, yang denormalisasi ini 2,5 MHz. Terus impedansi di source dan terminal ini yang sebelum dinormalisasi alias yang nilai sebenarnya ini adalah 50 ohm. Dengan menggunakan gambar pada slide 19 didapat nilai N sama dengan 5 yang ini nih. Nah, ini cara dari mencari nilai order ya di Chebyshev. Silakan diperhatikan baik-baik. Jadi berbeda dengan yang di Butterworth, grafiknya kan kalau Butterworth itu hanya misalkan seperti ini saja ya. Nah, sedangkan kalau di Chebyshev ini ada garis pertama, ini untuk AP, garis vertikal pertama, ini untuk AP, untuk redaman ripple. Terus garis vertikal yang kedua ini adalah AS, ini redaman untuk stop band. Terus ada kurva yang yang vertikal ini yang ke atas dan yang ada horizontalnya. Gitu ya. Nah, ini kalian yang ini yang horizontal yang di bawah ini nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. Nah, ini merupakan frekuensi sudut ternormalisasi. Frekuensi sudut ternormalisasi ini dalam radian per second. Terus frekuensi sudut yang mana nih? Yang omega S ya, yang omega S. Jadi di sini ada AP, ada AS dan omega S ya. Jadi yang perlu kalian ketahui untuk mencari nilai order ini harus ada AP, harus ada AS dan harus ada omega S atau FS ya. Nah, kita lihat di sini AP-nya berapa? AP-nya AP itu yang ini, yang 1 dB, yaitu redaman ripple. AP itu redaman ripple, yaitu sebesar 1 dB. Terus AS-nya, tadi kan perlu AP dan AS. AS-nya berapa? AS-nya itu adalah atenuasi stop band. Ini sebesar 40 dB. Jadi AP 1 dB, AS 40. Di sini kalian cari dulu 1 dB di AP. Nah, ini kan 1 dB di AP nih. 1. Diplot dulu, dititikin dulu. Terus di AS-nya itu 40. Titikin lagi. Nah, setelah itu kalian sambungkan ya titik-titik tadi. 1 dengan 40 kalian sambungkan. Nah, lalu langsung diteruskan sampai memotong garis vertikal yang ketiga ya. Garis vertikal yang ketiga. Nah, sudah didapat perpotongan garis vertikal ketiga dengan garis yang tadi kita buat dari titik-titik AF, AP dan AS ya. Nah, di sini untuk perpotongannya. Nanti kalian tarik garis lagi sejajar dengan garis horizontal untuk nilai frekuensi sudut ternormalisasinya. Tarik garis lurus sejajar dengan garis horizontal untuk frekuensi sudut ternormalisasi. Tarik garis ke arah kanan sampai memotong garis terluar gitu ya. Nah, setelah didapat garis merah yang ini, yang sejajar dengan tadi, yang sejajar dengan frekuensi sudut, nanti kalian lihat frekuensi sudut yang tadi, frekuensi sudutnya atau omega S-nya berapa? Omega S-nya tadi yang ini nih. Frekuensi stop band atau omega S-nya ini merupakan nilainya adalah 2 radian. 2 radian per second, maka di sini cari 2. Nah, di sini didapat 2, nanti tarik garis ke atas secara vertikal sampai memotong garis horizontal yang tadi sejajar dengan frekuensi sudut. Nah, perpotongan inilah yang akan menjadi nilai order yang akan kita cari ya. Nah, di sini kan perpotongannya ini di antara nilai 4 dan 5. Nah, sama seperti yang Butterworth gitu ya. Kita ambil yang nilainya paling tinggi yaitu 5 ya. Alasannya sama ya. Kalau kita ambil nilai 4 nanti redaman pada AS-nya itu akan kurang dari 40 dB. Gitu ya.
Jadi kita ambil yang nilai ordenya sama dengan 5. Nah, ini udah didapat nih nilai ordenya sama dengan 5 gitu ya. Kita istirahat dulu ya karena mau azan. Beres azan saya balik lagi. Ini masih pada ada nggak orang-orangnya? Ada yang ditanyakan nggak dari ini, yang mencari nilai order di Sebisef? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Halo. Belum ada, Bu. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan aja ya. Nah, sudah didapat ya, nilai ordernya itu 5. Maka seperti yang kemarin-kemarin, untuk merangkai LPF prototype, kita membutuhkan tabel. Di sini nilai R-nya kan sama ya. Jadi berapa tuh nilai R-nya? Nilai R di terminal dan source itu 50 ohm. 50 ohm. Jadi RS dan RL-nya sama, ya 50 ohm, maka kita gunakan ya tabel komponen yang untuk nilai R dan RS dan RL-nya sama. Jadi ketika saya gunakan tabel yang di buku ya untuk yang sekarang. Di tabel 2.8 untuk ini kan yang Sebisef ya. Nah, kalian bisa gunakan tabel 2.8 untuk yang nilai AP-nya ini adalah 1 dB. 1 dB ya. 1 dB ini nilai-nilai dan rangkaiannya sebagai berikut. Kita ambil yang N sama dengan 5 ya. N sama dengan 5. Berarti di sini di C05 ya. C05 ke arah kanan ya, seperti biasa. Kalau misalkan RL dan RS-nya sama gitu ya, maka boleh menggunakan rangkaian atas ataupun rangkaian bawah ya, boleh. Nah ini kalau misalkan menggunakan susunan rangkaian atas, berarti C1 sama dengan 2,1349, L2 1,0911, C3 sama dengan 3,0009, L4 1,0911, C5 2,1349. Tapi kalau kalian gunakan rangkaian yang bawah sini, yang L duluan berarti L1 sama dengan 2,1349, C2 1,0911, L3 3,0009, C4 1,0911, L5 sama dengan 2,1349 gitu ya. Nah, ini silahkan mau gunakan yang mana saja boleh, mau yang atas, mau yang bawah boleh ya. Nah, setelah mendapat nilai komponen L dan C, LPF ternormalisasi, gitu ya. Lalu kalian rangkaiannya ya, sesuai dengan susunannya dan nilai-nilai komponennya. Lalu nanti denormalisasi ya, denormalisasi nilai-nilai
L dan C LPF tersebut dengan frekuensi cut-off-nya 2,5 MHz dan impedansi 50 ohm. Kalikan setiap nilai kapasitor ternormalisasi Cn dengan yang ini ya. Nah ini Cn nanti dikalikan dengan 1/2 kali pi kali 2,5 kali 10 pangkat 6 kali 50 gitu ya. Ini didapat 1,273 kali 10 pangkat 9. Jadi nanti nih setiap nilai C di sini, misalkan C1, C3, C5 ini dikalikan dengan 1,273 kali 10 pangkat minus 9. Misalkan C1 nih, C1 ini kan nilainya 2,1349 farad ya. Nanti dikalikan 2,1349 dikali 1,273 kali 10 pangkat minus 9. Nanti didapat nih hasilnya 2,718 nanofarad. Terus yang C3 ini berarti 3,0009 dikali 1,273 kali 10 pangkat minus 9. Didapat hasilnya 3,82 nanofarad. Yang begitupun C5 gitu. Nanti ini dikalikan dengan ini. Terus yang Ln nih, Ln tuh yang ini berarti 1,0911 ya kalau nggak salah. L2, terus L4-nya juga sama, 1,0911 gitu ya. Tinggal dikalikan 3,183 kali 10 pangkat minus 6. Didapat nanti L2-nya adalah 3,473 mikrohenry dan L4 juga sama karena nilainya sama ya yang ini. 3,473 mikrohenry. Nah, ini adalah nilai-nilai C dan L yang sudah terdenormalisasi ya, denormalisasi. Nah, ini nih yang ini nih, yang B ini masih dalam bentuk LPF ya. Masih dalam bentuk LPF tetapi nilai-nilai komponennya sudah dalam nilai yang sebenarnya gitu ya. Ini merupakan rangkaian LPF yang terdenormalisasi. Lanjut, sesudah itu kalian konversi rangkaian yang tadi, yang ini, yang sudah terdenormalisasi ke rangkaian BPF ya dengan ketentuan yang seperti di bawah ini. Dan untuk nilai CP itu sama dengan CL, LP sama dengan 1/4 kali Pi kuadrat dikali F0 kuadrat dikali CL. Terus LP di sini ini kalau misalkan yang sama dengan yang di low pass filternya L, ini LP sama dengan LL dan CP-nya C di sini ini sebenarnya 1/4 kali V kuadrat kali F0 kuadrat kali LL. Ini nanti didapat rangkaian, iya sayang. Rangkaian akhir dari BPF-nya adalah sebagai berikut ya. Ini C1 L101 didapatnya, terus ada L2, ada C102, ada L103, ada L4, C104, terus ada C5 dan pasangannya dengan L105 dengan nilai-nilainya sebagai berikut gitu ya. Nah, ini rangkaiannya sudah selesai ya. Jadi tidak usah lagi di otak-atik lagi ya. Tidak usah lagi didenormalisasi karena tadi sudah didenormalisasi pada saat LPF gitu ya. Nah, terus kalau kalian coba simulasikan rangkaian ini nih. Coba simulasikan rangkaian ini. Nah, nanti dapat responnya seperti ini ya. Nah, di sini kalau kalian lihat secara seperti ini saja gitu ya, tidak terlihat ada ripple nih di sini, tidak terlihat ada ripple. Tapi padahal kalau kalian coba nanti saya tugaskan kalian buat mensimulasikan juga rangkaian ini ya. Jadi nanti kalian bisa lihat nih, di passband sini sebenarnya ada ripple, di passband sebelah sini nih ada ripple. Kalau dari buku ini kan nggak kelihatan banget ya di sini ada ripple ya, nggak kelihatan ada riak-riak gitu ya. Nanti kalau kalian simulasikan dan perbesar di sini pasti kelihatan di sini ada ripple gitu ya. Nah, ini hasil simulasi bandpass filter
disajikan pada gambar di samping, seperti ini. Di sini frekuensi tengahnya, adalah 2,449 MHz, ya. Terus di sini frekuensi cut off ripple 1 dB pada 1,5 MHz dan 4 MHz terpenuhi. Lihat pada multisim masing-masing gitu ya. Nanti apakah di situ frekuensi cut off-nya itu di 1 dB itu adalah di frekuensinya 1,5 dan 4 mega. Apakah benar enggak gitu ya. Nanti kalian coba disimulasikan terus dilihat yang frekuensi cut off 1 dB-nya itu benar nggak di 1,5 MHz dan 4 MHz gitu ya. Terus frekuensi dengan atenuasi 40 dB berada di 1,06 MHz dan 5,62 MHz. Nah, ini kalau kalian cari bandwidth-nya ini sekitar 4,56 MHz ya, 4,56 MHz. Karena tadi ya, ini kan kita ambil frekuensi atenuasi 40 dB ya, 40 dB. Terus ada AP-nya itu 1 dB. Nah, didapat di sini kan, perpotongannya sebelah sini nih, perpotongannya sebelah sini. Perpotongan sebelah sini ini nggak tepat berada di ordenya 5 ya, nggak tepat berada di ordenya 5. Jadi di antara 4 dan 5. Maka dari itu nanti mempengaruhi ke kalau misalkan enggak bandwidth-nya yang terpengaruhi, maka nilai atenuasinya yang nanti terpengaruhi gitu ya. Maka karena ini kurang dari 5 yang tadi ordenya nih. Nih, kurang dari 5 ya ordenya nih. Berada di antara 4 dan 5. Berarti nggak pas banget di 5 gitu ya. Maka nanti nilai bandwidth-nya itu akan lebih kecil daripada bandwidth yang sudah ditentukan. Misalkan tadi ditentukannya maksimum 5 MHz gitu ya. Nah, ini pasti akan lebih sempit gitu ya. Karena kita ambil ini apa namanya? Di atas dari nilai ordernya. Ordernya kan dipaskan ya, dibulatkan menjadi 5. Kalau misalkan dihitung, kalau kalian hitung itu nilai ordernya akan sekitar 4 sekian. Maka dari itu nanti berpengaruh ke bandwidth-nya akan lebih kecil daripada yang sudah ditentukan. Jadi tadi ditentukannya kan harus kurang dari 5 MHz ya. Jadi ini sebenarnya terpenuhi. Harus kurang dari 5 MHz. Nah, tidak lebih dari 5 MHz. Jadi kalau nanti ada yang dapat nilai bandwidth-nya lebih, nah itu baru bermasalah ya. Nah, ini di bawah berarti tidak bermasalah. Ini lebih sempit dari yang dibutuhkan karena pembulatan urutan prototipe. Tadi ya sudah dijelaskan. Karena pembulatan urutan prototipe LPF. Pembulatan orde Kak maksudnya. Karena ada pembulatan orde. Nah, ini sebenarnya saya udah buat. Nih, ada nih frekuensi tengahnya. Frekuensi tengahnya di 2,44 MHz ya. Dengan dayanya itu adalah 6,036 dB. Nah, ini untuk frekuensi cut off-nya. Jadi kalau kalian ingin mengecek apakah di cut off-nya ini bener nggak gitu ya. Jadi ngeceknya karena ini kan bergelombang-gelombang nih, bergelombang-gelombang ya di sini di passband-nya, nggak seperti Butterworth yang kalau kalian ambil di mana saja nggak usah di frekuensi tengah gitu ya, itu sudah mewakili daya di passband gitu ya. Nanti tinggal dari daya di passband itu diturunkan 3 dB gitu ya di frekuensi cut off-nya. Nah, kalau di sini kalian harus cari dulu frekuensi tengahnya. Dari frekuensi tengah terus dilihat dB-nya tuh berapa dayanya, yaitu minus 6, sekian gitu ya dB. Baru nanti kalian geser sampai ke cut off-nya, misalkan 1,5, ini saya nggak dibulatkan ya, saya langsung geser aja. Ini sekitar minus 7, berarti turun 1 dB, sekitar 1 dB ya.
Ini nggak pas minus 7,0 sekian gitu ya, karena di sini juga nggak pas di 1,5 MHz. Ini berarti sudah benar ya, turun sekitar 1 dB di frekuensi cut-off-nya. Terus di sini juga sama, di 4 MHz ini minus 7, ya, sekitar 1 dB lebih gitu. Terus di sini, nah ini yang dimaksud dengan respon Chebyshev tuh ada ripple tuh seperti ini ya. Kalau di sini kan nggak terlalu kelihatan ya. Kelihatan sih ada gergeg-gergeg gitu ya, ada riak-riak tapi nggak terlalu kelihatan. Kalian harus perbesar lagi. Makanya kalian harus coba sendiri di multisi masing-masing. Nanti bentuknya, responnya tuh seperti ini. Tuh ada ripple-nya, ada gelombang-gelombangnya. Nah, yang dimaksud dengan AP ini adalah dari puncak atas sampai puncak bawah, ya peak to peak ya, redamannya berapa gitu ya. Nah ini, tuh dari 0 dB sampai AP, nah ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk yang contoh kasus untuk BPF? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita langsung ke tugas saja. Di sini tugasnya adalah cuma satu, desain filter BPF dengan frekuensi cut-off lowernya 1,5 MHz, yang uppernya 4 MB, sama seperti tadi, tidak ada ripple. Bedanya di sini tidak ada ripple pada passband, bandwidth-nya sama 40 dB dan tidak boleh lebih dari 5 MHz, filter beroperasi 50 ohm untuk RS dan RL-nya. Nah, jadi perbedaannya dengan yang tadi Chebyshev, contoh yang tadi ya, di sini. Sedangkan yang di tugas itu responnya respon Butterworth. Gitu. Silakan ada yang mau ditanyakan sampai sini. Ini materinya sudah beres, nanti kita langsung ke BSF ya. Saya masih ada hutang berapa pertemuan nanti? 2 ya, kalau nggak salah. 2 atau 3 ya. Saya belum bikin videonya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Halo? Ini pada Bu, kalau nggak ada kayaknya, Bu. Bu, ya. kalau misalkan letak RL atau RF-nya diubah, apakah ngaruh juga, Bu? Letak apanya nih? Letak resistornya diubah gitu, ditaruh di tempat berbeda gitu. Oh ya nggak bisa kan, untuk impedansi itu diletakkannya di source atau di sumber dengan di beban. Jadi dua itu, satu di beban, satu di sumber gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi di antara tengah-tengah antara RS dan RL itu ada komponen 2 tadi ya, komponen L dan C gitu ya. Terus jumlah komponennya ya tergantung dari ordenya nanti. Gitu. Muhammad Ramdhani. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, di absen dulu ya satu-satu. Ini ada berapa maksudnya? Oh, udah banyak. Hampir 50. Di absen dulu ya sebelum kita akhiri. Muhammad Agil Aprizal. Hadir, Bu. Dava Hafiz, di rangkai kembali di di multisi masing-masing ya, supaya bisa terlihat secara jelas. Untuk hari ini mungkin saya cukupkan sekian perkuliahan hari ini. Sampai ketemu